Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Fast Reservation tahun 2014 dan disutradarai oleh Christopher Denham, menceritakan tentang sepasang suami istri yang memutuskan pergi berburu ke sebuah hutan terpencil justru berubah menjadi mimpi buruk saat menyadari bahwa ada sosok misterius yang mengintai mereka. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Di awal cerita, kita langsung diperkenalkan dengan Mac, suami dari Whit ini, juga abangnya Sean, yang sedang mencari persediaan sebelum masuk ke dalam hutan pun akhirnya sampailah mereka di tujuan yang akan dijadikan tempat mengisi hari akhir pekan ini. Sudah lama direncanakan oleh Mac untuk memperbaiki hubungannya bersama Whit yang akhir-akhir ini sering tantrum karena Mac sendiri lebih mementingkan kerjaannya. Kini mereka yang mulai mengeksplor hutan ini melewati wahana bermain anak-anak sebelum tempat ini ditutup oleh pengelola karena jaraknya yang jauh dari pemukiman. Tapi bagi Mac dan Sean, tempat ini menyimpan kenangan sewaktu mereka masih menjadi anggota pramuka di hutan yang kini sudah tak lagi dikunjungi oleh siapapun kecuali pemburu lokal. Lalu setelah jauh melewati pintu masuk, Sean memberikan tanda di setiap pohon yang mereka lewati untuk mengurangi resiko tersesatnya di dalam hutan ini. Akhirnya sampailah mereka di shelter, tempat yang biasa digunakan. Para pemburu lokal pun mulai mencari keberadaan kijang itu, langsung dibidik oleh Whit dan tak sengaja membuat suara gaduh sehingga keberadaan mereka diketahui oleh kijang yang lari itu. Langsung dikejar oleh Whit ini masuk jauh ke dalam hutan dan beruntungnya menemukan keberadaan kijang lain yang saat ingin mengeksekusinya. Seketika saja Whit tak tega melakukannya. Setelah selesai mabar alias mandi bareng, Whit yang ingin mengajak Mac beradu mekanik ini diikuti dengan panggilan telepon dari tempat kerjanya pun langsung meninggalkan Whit seorang diri tanpa menyadari ada yang mengawasinya. Lalu di malam harinya saat menikmati hasil buruan, Sean kembali mengajak mereka besok pagi untuk berburu dengan cara kuno tanpa menggunakan GPS. Ini pun diberikan kepada Mac yang langsung memasangkannya kepada Whit. Dan lagi panggilan telepon Mike yang langsung meninggalkan mereka pun kembali membuat Whit kecewa karena liburan yang harusnya dinikmati justru masih sibuk dengan kerjaannya. Tapi untung saja Sean yang memahaminya pun kembali menghidupkan suasana dengan mengajak Whit bercerita. Di sini Sean mengajak bermain True or Dare pun menanyakan kepada Whit kenapa Mac sampai saat ini belum bisa memberikannya keturunan, pun mengatakan kalau barangnya Mac itu gampang loyo. Mendengar hal itu, Sean yang mencoba menenangkannya pun diikuti dengan kedatangan Mac ini langsung mengajak mereka untuk segera istirahat agar fit saat berburu besok. Lalu saat berada di dalam tenda, Whit memperhatikan Sean yang terus memandangnya dengan penuh makna. Keesokan paginya, Whit yang terkenyut tak melihat Sean dan tendanya pun langsung membangunkan Mac yang juga kebingungan dengan tanda X di kening mereka berdua. Lalu saat Mac memanggil-manggil Sean yang tak menanggapinya, membuat Mac marah dan berpikir kalau Sean lah pelakunya. Sean yang mencoba menjelaskan kepada Mac yang masih dengan emosinya pun tak mempercayai dan sempat melontarkan kata-kata tak enak kepadanya. Mendengar hal itu, Whit yang menghentikan peraduan muntung mereka pun mengajak untuk segera mencari para pencuri tersebut. Dengan baju seadanya dan tanpa alas kaki, mereka mencari para tangan panjang itu dengan mengikuti jejaknya yang jauh masuk ke dalam hutan pun dipandu oleh Sean yang terus saja dicurigai
oleh Mike ini memperingatkan Wit agar tetap waspada, hingga akhirnya menemukan jalan menuju ke tempat parkir mobil itu langsung diarahkan oleh Sean yang tak ikut bersama mereka. Karena ia ingin mencari dogi miliknya pun membuat Mike semakin yakin kalau Sean ingin mencelakakan mereka. Mendengar hal itu, Wit yang mencoba menenangkan suasana justru dianggap oleh Mike kalau ada yang disembunyikan antara mereka, dan mengatakan kalau ia melihat saat Sean memegang wajah Wit tadi malam. Lalu terjadilah adu mekanik antara mereka seketika berhenti saat Mike mendengar Wit mengatakan kalau ia hamil. Melihat wajah Wit yang masih kesal dengan sikap Mike yang masih kekanak-kanakan pun perlahan meminta maaf atas kelakuannya tadi. Mendengar hal itu, Wit yang tak ingin memperpanjang masalah pun langsung mengajaknya melanjutkan perjalanan ini, tak menyadari ada seseorang mengikuti mereka pun akhirnya menemukan tanda yang dibuat oleh Sean di awal film tadi. Tapi sialnya kawan, tanda yang ada di setiap pohon ini membuat Mike dan Wit kebingungan untuk menentukan arah yang akan mereka lewati. Kini kita kembali lagi dengan Sean yang terus mencari dogi kesayangannya pun mendengar suara mainan yang biasa ia berikan kepada doginya itu langsung mengikuti sumber suara yang semakin jauh masuk ke dalam hutan ini. Tiba-tiba saja suara tadi tak terdengar lagi, lalu dikagetkan dengan tetesan saus merah tepat dari atas kepalanya pun melihat dogi kesayangannya itu sudah tak bernyawa. Berusaha menghindari tembakan yang ternyata berasal dari shelter pemburu itu, Sean langsung bergerak cepat membuat senjata dari patahan kayu ini pun bergegas mendekati orang yang memburunya tadi. Lalu perlahan menaiki shelter yang tanpa diketahui orang ini langsung melumpuhkannya tanpa ada perlawanan pun tak membuat Sean puas, karena tak sesuai dengan apa yang dilakukan orang ini kepada dogi kesayangannya pun ingin menghabisinya dengan cara yang lebih kejam. Tapi sialnya justru Seanlah yang harus tiwas di tangan penjahat bertopeng ini. Kembali lagi dengan mereka yang tak kunjung menemukan jalan keluar ini membuat Wit kelelahan. Lalu saat Mike mengajaknya beristirahat, ia tak sengaja melihat air mineral yang tergantung itu pun bergegas untuk mengambilnya. Dan tanpa rasa curiga, langsung meminumnya pun ingin membaginya kepada Wit yang sempat memperingatkannya kalau ada. Singkat cerita, Mike dan Wit yang beruntung melihat adanya posko penjaga pun langsung mendatanginya, kemudian mencari sesuatu yang bisa mereka pergunakan pun menemukan 2 unit radio komunikasi. Tapi sialnya tak ada satupun frekuensi yang menjawab panggilan mereka ini, membuat Mike kesal seperti orang kerasukan. Lalu Wit yang melihat kotak P3K ini langsung mengobati luka di kaki Mike tadi. Tak ingin berputus asa, Wit yang mulai mempelajari peta hutan ini memutuskan untuk segera mencari bantuan. Dan saat Wit bergegas pergi, Mike mengajarkan cara menghidupkan mobil pun diikuti dengan suara nada dering handphone miliknya dari luar pondok ini. Sadar seseorang memburu mereka, Mike pun mengarahkan Wit untuk segera pergi mencari pertolongan pun sempat ragu dengan kemampuannya. Akan tetapi Mike yang terus menguatkannya ini membuat Wit bersemangat pun langsung bergegas keluar dari pondok ini. Lalu Mike yang melihat kalung milik Sean ini pun menyadari kalau adiknya itu sudah tewas pun tak bisa menahan amarahnya dan menantang para pemburu bertopeng tersebut. Meski tertatih-tatih, Mike yang mencari tempat persembunyian sekaligus memancing pemburu bertopeng itu ke tempat terbuka pun akhirnya berhasil, lalu bersiap menghadapinya dengan peralatan seadanya.
Mike yang kini terpojok berusaha tetap tenang pun menemukan jalan keluar yang tak disadari oleh para pemburu bertopeng itu pun langsung diserang oleh Mike ini dan tak memberikan kesempatan untuk melakukan perlawanan pun akhirnya berhasil menghabisinya. Tapi sialnya kawan, Mike yang baru saja menarik napas ini tak menyadari seseorang sudah siap menghabisinya juga. Kini kita kembali lagi dengan Wit yang berhasil keluar dari dalam hutan pun menemukan masalah baru saat melihat tingginya gunung batu ini tak punya pilihan selain memanjatnya dengan tangan kosong pun sekuat tenaga melewati celah demi celah batu ini akhirnya sampai juga. Lalu saat Wit ingin memberitahukan posisinya kepada Mike yang kini sudah lemah tak berdaya pun hanya menitip pesan kepadanya untuk selalu jaga diri dan harus menghabisi para penjahat bertopeng itu. Astaga naga, Wit yang tak menyangka keberadaannya diketahui oleh 3 orang penjahat bertopeng itu ternyata karena GPS ini masih di bawahnya. Menyadari hal itu, Wit yang kembali mendapat cobaan pun berjuang seorang diri di tengah sepinya tempat ini lari terbirit-birit menghindari mereka yang terus mengejarnya pun semakin panik bukan kepalang hingga membuatnya terjatuh. Tak ingin tewas sia-sia di tangan 3 orang bertopeng itu, Wit berusaha menguatkan dirinya sendiri. Saat melihat mereka semakin mendekat pun beruntungnya tak melihat keberadaannya yang bersembunyi di dalam gorong-gorong ini dengan kondisi yang sudah tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hingga akhirnya perjuangan Wit yang kini sampai di parkiran pun bergegas mendatanginya. Lalu saat mencoba untuk menghidupkan sesuai apa yang diajarkan oleh Mike tadi pun tak membuahkan hasil, dan ternyata baterai mobil ini juga sudah dilucuti oleh mereka. Akan tetapi semangat juang Wit yang tetap ingin bertahan hidup pun berencana untuk menghabisi mereka satu persatu. Teror yang kini berbalik kepada 3 orang ini langsung mencari keberadaan Wit di tengah kepulan asap pun berhasil menghabisi satu dari mereka. Lalu saat kembali melanjutkan aksinya dilihat oleh salah satu penjahat bertopeng yang langsung memburunya masuk ke dalam rumah ini pun dibuat terkenyut ketika Wit menodongkan senjata kepadanya. Tinggal satu yang harus ia selesaikan. Wit menggunakan handphone milik korbannya ini untuk memancingnya datang ke salah satu tempat di hutan ini pun akhirnya sampai juga. Tapi tak menyadari kalau kini ia harus berhadapan dengan wanita yang sekarang menjanda akibat ulahnya. Namun sungguh sayang kawan, Wit yang sudah kehabisan tenaga pun tersadar dari pingsannya. Wit hanya bisa pasrah ketika ingin dieksekusi oleh penjahat bertopeng ini pun seketika menghentikan aksinya. Saat mendapat telepon dari ibunya yang ternyata masih bocil ini, tak disia-siakan oleh Wit untuk bergegas melepaskan ikatan di tubuhnya. Berharap ini tempat teraman, ternyata si copet bocil bertopeng itu menemukannya pun berusaha menghindarinya. Namun sungguh sayang kawan, kali ini Wit harus pasrah saat bocil bertopeng ini betul-betul ingin mengeksekusinya. Akan tetapi dengan sisa-sisa tenaganya, ia yang justru mengeksekusi bocil bertopeng ini lebih dulu. Jadi pelajaran yang bisa Mimin ambil dari Mike dan Wit di film ini adalah bahwa bini itu bukan barang yang sudah kita tukari lalu baik kita pakai sesuka hati. Itu tuh kada bujur kawanai, karena antara kita dan bini ini 2 insan yang berbeda. Bini berisi perasaan seorang, kita pun berisi perasaan seorang, sehingga alangkah baiknya kita itu saling menghargai satu sama lain. Supaya apa? Supaya menambah nilai-nilai dalam rumah tangga. Bujur kada. Jadi pasangan hidup bukan cuma orang yang tinggal serumah dengan kita, tapi dia adalah
tempat kita menjadi diri sendiri tanpa topeng dan tanpa harus berpura-pura kuat. Sebab rumah itu sendiri bukan soal dinding dan atap, tapi hati yang mau menerima dan telinga yang mau mendengar tanpa takut dihakimi. Dan jangan pernah jadikan pasangan kita tempat paling akhir untuk jujur, tapi jadikan dia tempat pertama untuk kita pulang. Itu, dan cerita pun selesai. Mohon maaf jika ada salah penyampaiannya kawan. Saya Keriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.